apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan ini terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu loh, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia. Situasi yang di Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja, kemudian tagar kabur aja dulu semakin menyeruak, dan kemudian diinterpretasikan oleh orang-orang yang bisa jadi berbicara soal nekat gitu ya. Menurut saya pribadi, tagar kabur aja dulu tuh bukan sebuah solusi jangka panjang yang bisa diambil dalam waktu dekat. Pindah ke negara asing ini kan sendirian sih, ya apa-apa sendiri, sakit sendiri, ke rumah sakit sendiri, pemeriksaan sendiri, ke dokter sendiri, ngurus pajak sendiri, ngurus visa sendiri. Itu benar-benar sendirian ini yang mungkin nggak banyak orang tuh bisa untuk itu. Terkesan kayak mungkin kita dengan modal nekat juga bisa loh gitu. Nah, tidak berpikir bahwa ternyata kalau misalkan kita terjun bebas itu juga akan berakibat pada cheap labor gitu. Karena bukan tidak mungkin ketika tanpa persiapan sama sekali akan berakibat pada kemungkinan buruk yang akan terjadi. Cara membaca atas gerakan ini adalah bagian dari teguran pada negara. Ini bukan jawaban untuk nanti menjadi tempat lain. Baru pun dia akan menjadi lebih baik. Tapi ini teguran pada negara, karena saya yakin ini akan terjadi konflik secara struktural, akan terjadi meluas kalau negara tidak memiliki kredibilitas untuk memperbaiki ini. Kita sering bicara tentang cinta tanah air. Tapi ketika badai datang, apakah kita masih di sini atau justru memilih kabur aja dulu? Saat itulah wawasan kebangsaan kita sedang diuji. Nasionalisme adalah bagian penting dari wawasan kebangsaan. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berlandaskan 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nasionalisme sejatinya artinya menyatu dengan kepentingan bangsa, bukan meninggalkannya di saat sulit. Datang tanpa memberi kabar. Pandemi, bencana, konflik, semua pernah terjadi. Namun, sebagian justru memilih untuk meninggalkan negeri ini. Padahal, wawasan kebangsaan mengajarkan setiap warga negara punya peran menjaga keutuhan NKRI apapun kondisinya. Mengelola kekayaan di luar negeri sah-sah saja, tapi ketika semua hal penting dipindah dan perhatian terhadap Indonesia menghilang, kita kehilangan semangat kebersamaan dan keadilan sosial seperti tertuang dalam Pancasila. Nasionalisme bukan hanya tentang tempat tinggal, tapi tentang keberpihakan terhadap bangsa sendiri.
Fenomena sebagian masyarakat yang memilih kabur dari tanggung jawab kebangsaan menunjukkan lemahnya kesadaran wawasan kebangsaan. Padahal, mencintai Indonesia tidak harus selalu menuntut untuk mengorbankan hal-hal yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana yang selalu kita lakukan setiap hari. Memberikan kontribusi terbaik sekecil apapun itu adalah salah satu wujud dari nasionalisme yang praktis, seperti mematuhi hukum, menjaga kebersihan lingkungan, dan bergotong royong. Saat ini, banyak anak muda yang ingin keluar negeri untuk belajar dan berkembang. Itu adalah hal yang baik bagi kemajuan bangsa. Namun, banyak dari mereka yang enggan untuk kembali ke Indonesia. Wawasan kebangsaan menekankan pentingnya untuk kembali memberi kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Karena masa depan negara ini ada di tangan kita sebagai generasi muda yang sadar akan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan mendorong semangat solidaritas dan kesatuan. Saat negeri menghadapi kesulitan, justru saat itulah kita diuji. Kita belajar dari rakyat biasa yang tetap berjuang, dari relawan yang hadir, dan dari mereka yang diam-diam menjaga bangsa tetap tegak. Empat konsensus dasar negara mengajarkan kita untuk memperbaiki, bukan menghindar, menguatkan, bukan menjatuhkan. Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi kita semua, rakyat Indonesia. Karena bangsa yang besar tidak dibangun oleh pengeluh, tapi oleh yang mau peduli dan ikut turun tangan. Ketika nilai-nilai Pancasila kita terapkan sehari-hari, maka kita turut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme ala kabur aja dulu lahir dari cinta yang rapuh. Ia datang, ya cuma buat seneng-seneng doang. Tapi ketika dibutuhkan, menghilang. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, maka tidak ada yang bisa menjaga rumah ini selain kita semua selaku warga negara Indonesia.